Kita melanjutkan seri kita pada hari ini, yaitu seri Behold Him, lihat kepada Tuhan. Inti daripada seri ini adalah mengingatkan kita semua untuk melihat kepada Tuhan. Untuk mengembalikan penyembahan kita kepada sesuatu yang lebih murni lagi. Untuk mengembalikan motivasi kita datang ke gereja untuk lebih murni lagi. Amin. Karena begitu banyak orang memiliki motivasi sekarang hari Minggu. Entah motivasinya ke gereja ya supaya keluar dari rumah, ataupun bisa supaya ketemu dengan yang lain tertawa, atau dapat makan pagi dan makan siang yang gratis. Itu motivasi yang berbeda-beda. Tetapi hari ini kita mau belajar satu hal yang penting sebagai motivasi kita untuk datang kepada Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang hal apa yang paling penting. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan saja. Kalau pada hari ini malaikat Tuhan datang di hadapan Anda, oke, mohon perhatiannya. Ketika malaikat Tuhan datang di hadapan Anda, lalu diberikan sebuah kesempatan, beliau akan menawarkan kepada kita apapun yang kamu minta. Aku beri satu saja kesempatan untuk meminta apa yang akan Anda minta. Ada yang mau minta keselamatan keluarga. Coba pikirkan dulu. Satu hal yang mungkin malaikat akan lakukan buat Anda, dan itu satu-satunya kesempatan yang tidak boleh Anda lewatkan. Oke? Satu hal yang penting dalam hidup Anda. Kira-kira apa? Mungkin ada yang berpikir, aku mau jodoh Tuhan. Aku mau anak-anakku semua sehat. Aku mau umur panjang, betul? Tetapi kita akan belajar dari Raja Daud. Ada sebuah doa, ada sebuah permintaan, satu-satunya yang dia inginkan pada saat itu. Kita tahu Raja Daud adalah pemazmur, dia menulis semua kitab Mazmur. Dia berdoa banyak hal. Tetapi ada satu doa yang akan memberkati kita semua. Satu doa yang akan mengingatkan kita semua. Satu doa yang akan mendorong kita semua untuk melihat sesuatu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita buka bersama-sama dalam Mazmur 27 ayat 4. Karena pendek kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, bentar. Yang kompak dong. Satu hal. Yang serius, oke? Kita baca bersama, pendek saja, hanya 1, 2, 3, 5 baris saja, oke? 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, oke? Satu hal saja yang dia minta. Satu hal yang dia minta dalam hidupannya yang paling penting dalam hidupnya. Dia mau diam di dalam rumah Tuhan. Raja Daud adalah raja yang menurut saya tidak punya kekurangan. Dia punya segala hal. Dan di sisi lain dia juga punya masalah pasti. Dia punya anak Absalom yang memberontak kepada dia. Dan ada satu masa dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh dan sebagainya. Tetapi dalam semua kehidupannya, satu hal yang paling penting ialah dia mau kembali diam di dalam bait Tuhan. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Jadi ada sebuah frasa yang sangat menekankan bahwa cuman itu yang dia mau. Cuman itu yang dia pengen. Dia tidak pengen yang lain. Dia tidak pengen Tuhan kembalikan semua kejayaanku. Dia tidak minta Tuhan pertobatkan anakku. Bukan. Dia hanya mau satu hal. Diam di dalam rumah Tuhan. Seharusnya itu juga menjadi keinginan kita bersama. Bahwa kita semua mau tinggal diam di rumah Tuhan. Kita selalu merindukan diam di rumah Tuhan. Ada masanya kita bisa melakukan banyak hal di luar. Tetapi Raja Daud mengingatkan kepada saya dan Anda bahwa kita mesti cinta diam di dalam rumah Tuhan. Di terjemahan lain dikatakan, satu perkara yang kuingini daripada Tuhan akan kupohonkan. Semoga aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Semoga aku akan tinggal di dalam rumah seumur hidupku. Daud mengungkapkan hanya ini yang dia inginkan.
mengungkapkan, mencerminkan keinginannya yang terdalam dan paling dia inginkan. Tetapi pertanyaannya, mengapa Daud mau diam di rumah Tuhan? Apa yang mau dia lakukan diam di dalam rumah Tuhan? Apakah duduk menikmati AC dengan kursi yang empuk lalu melihat pembicara? Apa mau melihat lighting yang warna-warni, goyang-goyang, kelip-kelip dan sebagainya? Ada dua hal yang disampaikan Alkitab, mengapa Daud mau diam di dalam rumah Tuhan. Tadi dikatakan bahwa diam di rumah Tuhan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. Kalau saya mau bahasakan, yang mau Daud lakukan adalah Daud mau menyaksikan keindahan Tuhan. Saya ulangi, Daud mau menyaksikan keindahan Tuhan. Saya berhenti sebentar. Ada satu kata yang menarik yang harus kita pelajari bersama-sama, kata ini, menyaksikan. Tahu bedanya menyaksikan dengan melihat? Tahu bedanya menyaksikan dengan kata kerja menonton? Menyaksikan berbeda dengan melihat. Menyaksikan berbeda dengan menonton. Menyaksikan berbeda dengan mencermati. Menyaksikan ada sesuatu hal yang lebih dalam. Ketika saya mempelajari apa makna menyaksikan, kata bahasanya adalah begini. Menyaksikan adalah melihat dengan sebuah kepuasan secara intens. Oke, saya ulangi, saya punya tulisan di sana. Menyaksikan adalah melihat dengan sebuah kepuasan secara intens. Jadi ketika kita menyaksikan, itu artinya kita melihat sesuatu dan kita ada rasa puas dan kita tidak mau diganggu dengan apapun. Masih ingat kalau kita menghadiri sebuah acara yang istilahnya performance atau show. Mari kita saksikan, betul? Kan tidak mungkin, mari kita tonton bersama-sama. Mari kita cermati pertunjukan ini. Bukan? Betul kalimat saya? Mari kita saksikan. Karena ada sebuah motif di sana bahwa pembawa acara meminta semua penonton untuk mencermati, melihat dengan secara kepuasan, secara intens. Atau menikmati acara itu dengan baik. Kalau kita menyaksikan sesuatu, berarti kita menikmati apa yang kita lihat. Daud mau melihat keindahan Tuhan. Daud mau menikmati keindahan Tuhan. Dia tidak mau hanya duduk diam di bait Allah, lalu melihat kiri kanan, siapa yang datang, seperti Asher, bukan. Tetapi dia mau datang dan duduk, menikmati keindahan Tuhan. Menyaksikan adalah melihat dengan sebuah kepuasan secara intens. Menikmati apa yang dia lihat. Mungkin beberapa sudah pernah makan dengan kami. Makan dengan kami cukup rumit. Betul ya? Karena ada satu anak yang paling ganteng, yang paling saya cintai, Moriel namanya. Dia sedang aktif-aktifnya. Ketika kami berdua makan, kami keluar, lalu kami makan. Kami selalu membahas. Ya ala-ala Pak Bondan lah, mereview. Maknyus. Tetapi saat saya menikmatinya, saya ngomong sama istri saya, gimana, enak enggak? Satu respon saya dan mengingatkan firman Tuhan ini, gimana saya mau menikmati, anakmu obah wae gandul wae, saya tidak bisa makan. Paham maksud saya? Perhatiannya terbagi. Dia tidak bisa mengkonsum, dia tidak bisa memakan makanan itu, dia tidak bisa menikmatinya. Karena ada satu hal lain yang mengganggu dia. Lalu tugas saya adalah, saya menikmati apa yang saya makan, selesai saya ambil anak itu, dan saya membiarkan istri saya untuk menikmati apa yang dia makan. Lalu dia bisa mengatakan bahwa nikmat. Lalu dia bisa berkata enak. Lalu dia bisa berkata maknyus. Kalau Moriel ada di pangkuannya, dan istri saya mencoba makan, apakah bisa nikmat? Gambaran sederhana. Ketika engkau mau menikmati hadirat Tuhan di dalam rumah Tuhan, jangan sibukkan dirimu dengan yang lain. Jangan sibukkan pikiranmu dengan yang lain. Jangan sibukkan perhatianmu dengan hal-hal yang belum penting pada saat itu. Termasuk, mohon maaf, jangan tersinggung, life.
Live lalu angkat tangan. Mohon maaf, apakah Anda bisa menikmatinya? Kami akan melayani Anda. Tugas Anda satu, share link itu dan Anda menikmati hadirat Tuhan. Maka engkau tidak akan pernah kehilangan apapun dalam penyembahan itu. Engkau tidak akan kehilangan momen terbaik untuk menikmati keindahan Tuhan. Nikmati Tuhan saja. Naikkan suaramu kepada Tuhan. Biar kami semua yang sudah berdiri di sini, yang melakukan kesibukan di sana, melayani Anda untuk benar-benar terfokus kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Kami sudah membayar harga. Mereka sudah memberikan hidup mereka untuk supaya kita semua menikmati hadirat Tuhan. Jangan sibukkan lagi, ini chordnya kok fals, kok ini keyboardnya kegedean, kok masuknya enggak pas, gak usah pusingkan. Biar kita semua saja menyaksikan, menikmati keindahan Tuhan. Itu lebih dari sampai cukup. Biarkan KC Nova sana yang sibuk pencet sana, pencet sini, pencet sana. Kita enggak usah sibuk begini. Kami akan kasih linknya, bagikan, selesai. Tugasmu adalah kita semua menyaksikan kehendak Tuhan. Saya tidak sedang menyerang siapapun. Saya cuma mau mengembalikan kepada sebuah makna sebenarnya kita kenapa ke gereja. Tidak ada yang salah. Cuman ketika engkau melakukan hal yang lain di tengah ibadah, engkau sesungguhnya engkau tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Tetapi kau menyimpan semuanya, menyingkirkan semuanya, maka hatimu akan terhubung dengan Tuhan. Hadirat Tuhan akan melawat engkau. Mari kita kembali kepada makna sesungguhnya dari sebuah ibadah. Apa itu? Kita menikmati Tuhan. Tinggalkan semua apa yang di rumah. Singkirkan, matikan sejenak handphone. Mungkin ditelepon suamimu atau anakmu minta semua kebutuhan. Ini adalah momen terbaik untuk menikmati keindahan Tuhan. Mungkin kita sulit melakukannya di rumah, betul ya? Di rumah majikan begitu banyak keterbatasan. Mau nyalakan lampu salah, mau mengeluarkan omongan salah, kita gundakan, kita begini-begini juga salah. Disinilah kita menikmati hadirat Tuhan. Mau teriak, mau sujud, mau guling-guling, asal tidak terbentur, kami akan selalu izinkan asal engkau menikmati keindahan Tuhan. Kita mesti bisa melihat sebuah kepuasan secara intens di dalam rumah Tuhan. Daud mau tinggal di dalam rumah Tuhan bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai kekasih Tuhan. Daud mau masuk lagi bukan sebagai imam atau sebagai Lewi, tetapi sebagai penyembah. Ada kalanya saya dengan Pak Ari kami berbagi tugas. Saya dilepaskan untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan saya ada kalanya saya melayani sepanjang hari dan saya lepaskan Pak Ari untuk menyembah Tuhan. Memang itu tugas kami. Bahwa kami tahu persis bahwa kami pun membutuhkan hadirat Tuhan. Kami pun butuh menikmati keindahan Tuhan. Sama halnya dengan semua tim pelayan ini. Tidak mungkin setiap minggu kami jadwal. Ada masa dalam satu minggu, dalam satu bulan 2 kali. Dalam sebulan pasti mereka akan berhenti. Hanya khusus untuk menikmati hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan, tidak ada dari kita yang bisa hidup tanpa menikmati keindahan Tuhan. Hanya dengan keindahan Tuhanlah kita bisa melepaskan semua yang tidak enak dalam hidup kita. Kita mau jalan-jalan keluar sepanjang hari, itu engkau tidak akan bisa memuaskan hatimu. Engkau mau belanja dengan semua gaji yang sudah ada, itu tidak akan membuat hidupmu lebih puas. Mau makan makanan paling enak terkenal di Hong Kong ini, kelaparan hati itu tidak akan pernah terkenyangkan. Hanya ketika engkau menyaksikan keindahan Tuhan, hidupmu akan lebih baik. Next slide. Penyembahan bukan hanya bertemu dan mengalami Tuhan, tetapi juga menikmati Tuhan. Ini yang mau dikatakan Raja Daud buat kita semua. Bahwa penyembahanmu bukan hanya dinikmati Tuhan, tapi engkau juga bisa menikmati keindahan Tuhan. Masihkah engkau menikmati penyembahan yang engkau naikkan kepada Tuhan? Atau engkau hanya berkata, oh haleluya, oh haleluya, oh.
Penyembahanmu harus bisa juga engkau nikmati. Penyembahanmu engkau harus bisa menikmati keindahan Tuhan. Saya kasih contoh. Petrus, saya kasih contoh dulu yang Alkitab baru cerita saya. Petrus menikmati keindahan Tuhan di gunung. Oke? Kita baca saja. Matius 17 ayat 2 sampai 4. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Oke? Keadaannya berubah. Yesus yang manusia pada saat itu, dia berubah rupa di depan mata para murid-murid. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ini adalah ayat dasar dari sebuah retret, di mana menikmati hadirat Tuhan saja. Berdoa. Kita sudah berencana, saya sudah ngobrol dengan Pastor Ari, kita akan melakukan retret tahun depan. Mulai nabung, mulai ngobrol sama majikan. Aku mau menikmati hadirat dengan Tuhan lebih lama tahun depan. Oke? Sudah, saya tinggalkan di sana. Kita mau kembali ke ayat ini. Petrus berkata, Tuhan, tolong munculkan saja. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Petrus menikmati suasana itu. Tuhan, betapa bahagianya kami di hadirat-Mu. Tuhan, betapa bahagianya kami menikmati keindahan-Mu. Tuhan, betapa bahagianya kami menikmati Engkau pada momen ini. Sekitar 3 tahun Petrus berjalan dengan Yesus. Menurut saya, ini momen terbaik dia bersama dengan Tuhan. Karena dia berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Mengapa saya ulang-ulangi kalimat ini? Hanya tempat yang paling bahagia dalam hidup kita adalah berada di dalam keindahan Tuhan. Tuhan, betapa bahagianya kami di sini. Dia nggak mau pulang. Kalau mau Tuhan, saya buatkan tenda. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Artinya apa? Nggak mau pulang. Tuhan, betapa bahagianya kami di sini. Kalimat ini kuat di hati saya untuk saya terus ucapkan untuk beberapa dari kita. Hanya di hadirat Tuhanlah engkau bisa bahagia. Tuhan, betapa bahagianya kami di tempat ini. Petrus begitu menikmati keindahan Tuhan pada saat itu. Petrus begitu menikmati keindahan Tuhan pada saat itu. Membuat hatinya puas. Membuat hatinya tidak mau lepas daripada Tuhan. Dia tidak mau melewatkan momen ini. Dia mau menikmatinya terus dan terus lagi. Tuhan, betapa bahagianya kami di tempat ini. Penyembahan harusnya adalah sesuatu yang juga dapat kita nikmati. Teman-teman semua tahu saya dengan Pastor Ari kami sedang mengikuti sebuah sekolah HKSSM. Salah satu teman saya bernama Kenneth, saya sudah minta izin dengan dia untuk menceritakan ini. Kenneth adalah salah satu jemaat ICA Family. Dia selalu melayani di ibadah yang kedua untuk kamera. Lalu ada satu kelas dalam 1 tahun, 10 bulan terakhir kemarin adalah tentang tongue and interpretation. Jadi tentang bahasa roh dan pemaknaannya. Oke, saya tidak akan berbicara tentang itu, tetapi saya mau berbicara tentang bagaimana dia menikmati menikmati Tuhan setelah itu. Di dalam kelas itu dipanggil semua orang yang belum pernah berbahasa roh. Majulah dia dan ternyata meskipun dia cukup lama beribadah di tempat ini, dia belum pernah mendapatkan bahasa roh. Dia belum pernah lah.
Lalu dia maju, lalu pada saat itu juga dia menerima bahasa roh. Dia berbahasa roh, dan dia tidak bisa tahan. Oke? Lalu dia berkata, dia menyaksikan sendiri, setelah kelas itu selesai, walaupun rumahnya Kuntong dekat lah ya, bandingkan Satin, Vanling, ya toh, apalagi Jakarta gitu kan jauh. Dia tidak bisa menahan untuk menikmati Tuhan lebih dalam lagi dan lebih lama. Yang dia lakukan, kita semua tahu Tanner keluar turun lalu ada mall, betul? Ya, lalu turun ke bawah ada Starbucks. Lalu dia mengambil satu tempat, dia duduk, apa yang dia lakukan? Dia hanya berbahasa roh menikmati Tuhan. Dan dia berkata, aku duduk di sana bisa lebih dari 1 jam. Dia melihat keindahan Tuhan yang berbeda dari sebelumnya. Karena dia bisa menikmati penyembahan di dalam roh. Dia menikmati penyembahan itu. Dia tidak pusingkan orang yang baru datang dan pesan, dia tidak pusingkan aroma kopi yang ada. Dia hanya mau melihat, dia mengkhususkan area itu untuk menyembah Tuhan di dalam roh. Dan dia menikmatinya. Padahal itu sudah malam. Lalu setelah beberapa jam dia pulang dan dia melanjutkannya. Dia tidak bisa tahan untuk melihat keindahan Tuhan cukup lama lagi, lebih lama lagi. Karena terlalu cepat yang kami lakukan di kelas. Karena itu hanya bersifat kelas. Pribadi dia mau melanjutkannya. Ketika saya remaja, saya bertumbuh, saya bersyukur, saya bertumbuh di keluarga hamba Tuhan. Ayah saya gembala, kalian semua tahu, teman-teman semuanya tahu. Dan beliau adalah orang yang cukup concern dengan apa yang dikatakan oleh Ayub. Bahwa ketika Allah bergaul karib dengan aku di masa remajaku. Tahu ayat itu ya? Ayub 29 ayat 4 kalau tidak salah nanti baca. Dan saya dididik, saya dilatih dengan itu. Dan itu bukan hanya sebagai sebuah pengajaran saja. Sejak saat itu saya hidupi. Pernah di satu momen yang saya paling ingat adalah ketika Tuhan melawat saya, ketika saya naik motor. Saya masih ingat itu saya kelas 2 SMA. Saya naik motor, lalu saya pakai helm. Kita semua kalau masih ingat ada helm yang kacanya di depan. Betul ya? Ya kalau yang biasa naik motor nggak pakai helm ya pasti nggak tahu. Oke, lalu saya naik motor, saya pulang sekolah biasalah, tidak ada yang spesial pada saat itu. Lalu yang saya lakukan adalah saya menyembah Tuhan. Saya menyembah Tuhan, saya cuma nyanyi Tuhan, saya lupa lagunya. Tetapi setelah itu, boom, Roh Tuhan melawat saya. Roh Kudus mendorong saya untuk menyingkirkan motor itu dan saya berdoa sejenak menyembah Tuhan. Dan saya tidak bisa tahan air mata saya di pinggir jalan. Dan saya menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Momen yang lain, setiap sekali setahun di sekolah kami ada yang namanya retret. Di retret itulah banyak anak diubahkan oleh Tuhan. Karena kami bisa menyembah Tuhan selama 24 jam. Satu sesi dimulai, harusnya 2 jam, selesai 5 jam. Break, snack, break makan, break mandi, kumpul lagi. Dan malam hari kami mulai jam 7, kami selesai jam 2 pagi. Kami bisa lakukan itu, karena kami menikmati keindahan Tuhan yang membuat hati kami lega dan kami bahagia. Teman-teman semua tahu, ibu-ibu tahu semuanya apa. Anak remaja pasti adalah anak remaja yang sulit diatur. Dan semua anak remaja yang sudah bisa menikmati keindahan Tuhan adalah anak remaja yang paling mudah diberitahu. Kami menikmati keindahan Tuhan. Apa yang saya omongkan dari semua cerita ini panjang sekali. Kita harus bisa menikmati penyembahan kita. Jika beberapa dari kita sudah nikmati lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dr. Cho, Pongol Yongki Cho, pendeta yang memiliki jemaat terbesar di dunia, yang baru saja meninggal dunia, pahlawan iman ini. Dia berkata bahwa 30 menit pertama adalah menit-menit peperangan rohani untuk menikmati keindahan Tuhan. 30 menit berikutnya, 2 jam berikutnya adalah waktu terindah menikmati hadirat Tuhan. Makanya tidak heran kalau kita baru mulai berdoa. Pemanyarut memimpin doa. Ada yang wah. Ada sound effect peperangan rohani di sana. Saya sudah menemani selama sepanjang tahun ini. Macam-macam sound effect-nya. Karena betul,
30 menit pertama adalah perjuangan untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Tapi setelah itu, sound effect menikmati hadirat Tuhan sudah mulai muncul. Tahu Yehezkiel ya, ada satu cerita di Yehezkiel ketika ada aliran air keluar dari bait Allah ke arah timur, lalu aku dibawa ke aliran air itu, tahu ayat ini ya, lalu diukur sehasta lagi, semata kaki, diukur sehasta lagi, selutut, 1000 hasta lagi, sepinggang, lalu menyelam. Saya tidak tahu di mana setengah jam itu, mungkin hanya menikmati, ya merasa geringingan bergetar sedikit hadirat Tuhan, mungkin itu segitu. Lalu kita lebih dalam lagi, mungkin kita sudah bisa menikmati, dan akhirnya kita bisa tenggelam dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, saya tidak lama, kepanjangan saya di situ. Yang kedua, mengapa Daud mau? Daud mau merenungkan firman Tuhan. Banyak catatan yang harus saya skip. Dikatakan tadi bahwa satu perkara yang kuingini daripada Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Cara menikmati bait Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab adalah merenung di dalam rumah sucinya. Di terjemahan AVB. Satu perkara yang kuingini daripada Tuhan, akan kupohonkan, semoga aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, melihat keindahan Tuhan dan merenung di dalam rumah Allah. Daud mau melihat keindahan Tuhan, tetapi dia juga mau mendapat kebijaksanaan Tuhan. Ketika datang diam di dalam rumah Tuhan, dia mau merenung setiap hukum Tauratnya Tuhan. Dia mau mendapat isi hati Tuhan. Dia mau mendapatkan pesan Tuhan. Ketika dia membaca, dia tidak berhenti membaca. Dia merenungkannya. Dia meditate. Dia mencari tahu apa yang Tuhan sedang mau katakan dari ayat itu. Hal yang kedua yang harus kita juga pahami bahwa mari kita bukan hanya membaca firman Tuhan. Tapi mari kita renungkan firman itu siang dan malam. Mari kita cari tahu apa yang Tuhan mau katakan melalui ayat yang kita baca. Saya percaya kita semua membaca Alkitab, tetapi mungkin tidak semua merenungkan firman itu secara mendalam. Mulai hari ini, masuk lebih dalam, beri waktu yang sedikit lebih lama. Saya percaya Roh Kudus akan berbicara kepada kita untuk memunculkan beberapa kata kunci dari firman Tuhan yang kita baca. Dan izinkan Roh Kudus saat ini berbicara kepada Anda semua. Melalui setiap apapun yang sudah saya katakan. Atau semua hamba Tuhan yang berbicara di sini. Ketika mereka memberikan sebuah firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus buka hatimu. Izinkan dia berkata sesuatu dalam hidupmu. Dan pasti Tuhan akan berbicara. Menyampaikan sebuah pesan ilahi. Rema namanya. Yang akan engkau bawa. Yang itu akan hanya teraplikasi dalam hidupmu. Dan engkau akan mengalami sebuah perubahan. Jangan hanya cuman baca. Jangan namanya bukan. Belajar renungkan firman Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan mau melalui setiap firman Tuhan yang engkau baca. Daud adalah orang yang juga suka mencintai Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 97. Betapa aku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Yesus juga sama. Yesus merenungkan firman Tuhan juga di bait Allah. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Yesus. Yesus hilang. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Apa yang dilakukan Yesus? Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Yang Yesus lakukan,
Dia merenungkan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Karena firman itu adalah firman yang akan membuat kehidupan banyak orang bisa berubah. Hanya dengan membaca firman Tuhan kita bisa tahu isi hati Tuhan dalam hidup kita. Hanya dengan membaca firman Tuhan kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Bagaimana kita bisa mengklaim janji Tuhan? Kita tahu saja tidak. Bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan? Membaca saja tidak. Mulai hari ini, mari kita naik satu level lebih dalam. Bukan hanya membaca firman Tuhan. Bukan hanya membagikan gambar yang dikirim oleh Pastor Ari. Tetapi setiap gambar yang dikirim oleh Pastor Ari harus berbicara khusus di hatimu. Dan apa yang aku harus lakukan di hari itu. Ketika firman itu menghibur, katakan amin. Ketika firman itu menantang kita melakukan sesuatu, lakukan. Dan ketika Tuhan sudah berbicara rema, maka Tuhan melakukannya dan pasti akan jadi. Dua hal, menyaksikan keindahan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang diingini oleh Raja Daud di dalam bait Tuhan. Pertanyaannya, lalu buat apa Pak buat kita semua? Satu pertanyaan pertama, apakah engkau melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang indah atau Tuhan yang berguna? Tuhan yang berguna yang hanya menjawab doa-doamu. Tuhan yang berguna yang berharap Tuhan melakukan segala sesuatu yang engkau ingini. Tetapi apakah engkau melihat Tuhan itu seseorang atau Tuhan yang indah, yang engkau hanya diam saja engkau bisa menikmati yang Tuhan. Dengan waktu yang cukup lama engkau bisa menikmati Tuhan tanpa meminta apapun. Bisakah engkau hanya menyanyi saja dan engkau menikmati keindahan Tuhan? Dan yang kedua, Raja Daud menuliskan ini tidak tahu konteksnya secara jelas. Karena ada yang berkata mungkin ketika dia mengasingkan diri ketika Absalom memberontak. Atau ketika dia berlari karena Saul berusaha untuk membunuh dia. Dan di peristiwa itu mungkin dia menjadi ingat rumah Tuhan, dia rindu rumah Tuhan. Dan dia ingin kembali diam di rumah Tuhan. Jika sama halnya dengan kita semua, kita sudah terlalu lama jauh daripada bait Tuhan. Kita sudah lama tidak datang di bait Tuhan. Apakah engkau masih merindukan rumah Tuhan? Saya berharap kita semua setiap harinya rindu untuk menikmati keindahan Tuhan di bait Tuhan ini. Saya undang pemain musik, saya minta tim pujian untuk menemani saya. Kita akan masuk menikmati keindahan Tuhan sebentar. Kita masih ada waktu. Saya tidak lama, saya cukup cepat hari ini. Tetapi momen ini saya mau supaya kita semua bisa menikmati keindahan Tuhan. Satu hal yang saya dapatkan di hari Rabu, ketika kami berdoa dengan Caiwan, teman-teman yang di Caiwan, satu ayat kuat di hati saya. Saya buka sebentar. Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saya merasa begitu banyak orang kering hari-hari ini. Berat sekali hidupnya. Kering sekali. Tetapi firman Tuhan berkata, Ia yang akan menyegarkan jiwaku. Siapa yang sedang membutuhkan kesegaran Tuhan hari-hari ini? Saya merasa engkau membutuhkan kesegaran Tuhan. Dan kesegaran hanya bisa datang dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita khususkan waktu ini sejenak untuk menyembah Tuhan. Jangan pusingkan dulu kiri kanan. Kita bebas. Engkau mau berlutut, balik badan lalu berlutut boleh. Engkau mau maju ke depan dan mengangkat tangan boleh. Asal kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita mau menikmati keindahan Tuhan. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.